Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Study Time. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dinamika litosfer dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, pada pertemuan kali ini juga kita akan belajar mengenai karakteristik lapisan-lapisan bumi, batuan pembentuk kulit bumi, lanjut dengan jenis batuan pembentuk kulit bumi, terus siklus batuan. Nah, dari pembelajaran kali ini kalian juga diharapkan dapat mengetahui karakteristik lapisan-lapisan bumi, mengidentifikasi jenis-jenis batuan, serta dapat menganalisis siklus batuan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai karakteristik lapisan-lapisan bumi. Nah, seperti yang kita lihat pada slide bahwasanya bumi itu memiliki struktur. Nah, struktur ini terdiri dari 4 lapisan ya. Ada ya, di lapisan pertama itu ada kerak bumi, terus di lapisan kedua ada mantel bumi atau mantel, di lapisan ketiga ada inti luar atau outer core, di lapisan keempat ada inti dalam atau inner core. Nah, pada lapisan-lapisan inilah yang menyusun bumi. Selanjutnya kita ketahui bahwa kerak bumi disebut juga dengan litosfer, dan mantel bumi, pada mantel bumi itu terdapat astenosfer. Astenosfer ini merupakan lapisan yang sangat panas. Nah, di sini biasanya terjadi arus konveksi sehingga menyebabkan pergerakan pada lapisan litosfer, dan lebih lanjut nanti kita akan bahas. Lalu pada inti bumi juga disebut dengan barisfer. Baik, kita lanjut ke lapisan kerak bumi. Pada lapisan kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Pada kerak samudra tersusun dari silisium dan magnesium atau bisa disebut juga dengan lapisan sima, dan pada kerak benua tersusun atas silisium dan aluminium atau bisa disebut juga dengan lapisan sial. Nah, kerak benua dan kerak samudra ini memiliki ketebalan yang berbeda karena kandungan atau penyusun kerak benua dan kerak samudra ini berbeda. Salah satunya yaitu adanya batuan basat sebagai penyusun kerak benua yang tentunya tidak sepadat batuan granat yang merupakan penyusun kerak benua. Lalu seperti yang kita lihat di slide pada gambar itu terdapat kerak benua. Kerak benua itu posisinya ada di daratan. Nah, ini. Sementara kerak samudra posisinya ini ada di lautan. Nah, pada kerak benua ini ketebalannya sekitar 20-70 km, sedangkan pada kerak samudra ketebalannya sekitar 5-10 km. Nah, kita lihat juga bahwa di sini terdapat lapisan litosfer di bawahnya, dan di bawahnya lagi ada lapisan astenosfer. Nah, lapisan ini merupakan lapisan yang cair, padat, dan sangat panas, sehingga lapisan astenosfer ini mengalami konveksi dan menyebabkan pergerakan lempeng terhadap lapisan litosfer. Mungkin secara detailnya akan kita bahas di
materi tektonisme nanti. Lalu kita masuk ke lapisan mantel bumi. Pada lapisan mantel bumi atau disebut juga selimut bumi, kita ketahui bahwa mantel bumi atau lapisan selimut bumi ini merupakan lapisan bumi yang berada di tengah-tengah antara kerak bumi dan inti bumi. Mantel bumi merupakan bagian terbesar dari lapisan bumi yang mana ketebalannya itu sekitar 2.900 km dan suhunya dapat mencapai 3.700 derajat Celcius. Secara umum, lapisan selimut bumi terbagi ke dalam 3 bagian. Nah, litosfer, astenosfer, dan mantel atau mesosfer. Litosfer merupakan bagian atas dari mantel bumi yang bersuhu dingin dan memiliki bentuk lempengan-lempengan kaku padat. Pada lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 50-100 km. Sementara lapisan astenosfer ini merupakan bagian mantel bumi yang berwujud kental, terdiri dari silikon dan magnesium. Pada bagian ini pula terdapat lapisan magma sehingga suhunya sangat panas. Lapisan astenosfer ini memiliki ketebalan sekitar 100-400 km. Selanjutnya lapisan paling bawah selimut bumi atau mantel dalam atau disebut juga mesosfer yang berwujud padat yang kaya akan silisium dan magnesium. Karena paling padat, lapisan mesosfer juga paling tebal dengan ketebalan sekitar 2.400 sampai 2.750 km. Nah, ini pada slide kita lihat bahwa kalau dipotongnya menyamping ini terlihat bagian kerak, bagian litosfer, astenosfer, mantel, inti luar, inti dalam. Nah, kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke inti bumi. Nah, pada inti bumi atau disebut sebagai core atau inti bumi, secara umum inti bumi terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu inti bumi luar dan inti bumi dalam. Inti bumi bagian luar terdiri dari material besi dan nikel yang berada di kedalaman sekitar 2.800 sampai 5.100 km serta suhunya mencapai 3.700 derajat Celcius. Sementara inti bumi dalam memiliki bentuk seperti bola metal dengan radius mencapai 1.220 km atau sekitar 3/4 ukuran bulan. Bagian ini terletak di kedalaman 3.000 sampai 5.000 km dengan suhu mencapai 4.300 sampai 5.500 derajat Celcius. Hampir sepanas suhu permukaan matahari. Nah, kita lihat pada slide bahwasanya jika bumi dibuka pada bagian depan, strukturnya terlihat seperti ini. Nah, ini inti dalam, ini inti luar, ini astenosfer, ini litosfer, dan ini bagian kerak bumi. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis batuan pembentuk kulit bumi. Litosfer disebut juga lapisan kulit bumi atau dalam bahasa Yunani litos artinya batuan dan sfer artinya lapisan. Jadi litosfer juga merupakan lapisan batuan. Batuan penyusun lapisan litosfer terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang berasal dari proses magma yang mengalami pembekuan. Batuan beku memiliki ciri-ciri kompak, homogen, dan tidak memiliki stratifikasi lapisan. Nah, bisa kita lihat pada slide. Batuan beku ini terdiri dari granat, skonia, obsidian, dan furnis. Selanjutnya kita ketahui bahwa magma berada dalam
perut bumi. Magma ini mengalami pergerakan sehingga dapat merambat ke lapisan-lapisan batuan bumi. Bagi magma yang belum merambat tapi di dapur magma sudah mengalami pembekuan sehingga menjadi batuan, itu dinamakan dengan batuan beku plutonik. Namun ketika magma mengalami perambatan dan berhenti di sela-sela atau gang, kemudian mengalami proses pembekuan menjadi batuan beku, itu dinamakan dengan batuan beku gang. Selanjutnya, ketika magma terus merambat ke permukaan bumi sampai akhirnya menjadi batuan karena proses pembekuan di luar permukaan bumi, itu dinamakan batuan beku vulkanik. Kita bisa lihat dalam slide tersebut bahwasanya magma dapat keluar dari permukaan bumi itu dari atau melalui gunung api yang aktif. Baik, mengenai gunung api ini nanti kita akan bahas lebih detailnya di materi vulkanisme. Selanjutnya ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk karena mengalami proses pelapukan erosi atau terbawa oleh tenaga angin, air, dan glasial. Ciri-ciri dari batuan sedimen ini berwarna terang, ringan, dan lebih lunak, terdapat fosil dan mengandung semen. Berdasarkan cara terbentuknya atau cara pengendapannya, batuan sedimen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada batuan sedimen klasik atau disebut juga dengan batuan sedimen mekanik atau fisik. Batuan ini terbentuk karena terbawa dalam bentuk padat dan diendapkan di tempat lain. Selanjutnya, batuan sedimen kimiawi. Batuan ini terangkut dalam bentuk larutan dan diendapkan secara kimiawi lalu menjadi batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen organik, batuan yang berasal dari endapan sisa hewan dan tumbuhan, mengalami proses secara organik sehingga menjadi batuan sedimen organik. Dan yang terakhir, batuan penyusun bumi, yaitu batuan metamorf. Batuan ini terdapat di permukaan bumi dan mengalami perubahan fisik maupun kimiawi sehingga berbeda dengan batuan induk atau aslinya. Ciri-ciri dari batuan metamorf ini yaitu warna beragam, struktur volasi dan non-volasi, susunan mineralnya tidak teratur dan teratur, tekstur kristabolasik dan reliks. Nah, di sini terdapat 3 jenis batuan metamorf, yaitu metamorf regional. Ini diakibatkan oleh suhu dan tekanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan terbentuk batuan metamorf regional. Selanjutnya ada batuan metamorf dinamik. Batuan ini akibat tekanan dari pergerakan lempeng. Selanjutnya ada batuan metamorf termal, yaitu akibat kenaikan temperatur. Jadi batuan metamorf termal ini terbentuk karena adanya kenaikan temperatur. Ya, untuk lebih jelasnya kalian dapat cari referensi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke siklus batuan. Siklus batuan ini terdiri dari magma yang mengalami perubahan dapat menjadi batuan beku. Batuan beku juga dapat mengalami perubahan menjadi batuan metamorf maupun batuan sedimen. Dan batuan sedimen pun dapat mengalami perubahan menjadi batuan metamorf, dan dari batuan metamorf juga dapat mengalami perubahan menjadi magma kembali. Jadi
Nah, yang pertama siklus besarnya yaitu magma mengalami pendinginan sehingga menjadi batuan beku. Selanjutnya batuan beku mengalami pelapukan dan erosi menjadi sedimen. Nah, dari sedimen ini batuan ini mengalami pengerasan dan pembatuan menjadi batuan sedimen. Selanjutnya batuan sedimen dapat mengalami panas dan tekanan sehingga menjadi batuan metamorf. Dari batuan metamorf sendiri dapat mengalami dapat melebur menjadi magma kembali. Siklus besarnya ya. Nah, kemudian batuan beku. Pada batuan beku juga dapat mengalami peleburan kembali sehingga menjadi magma. 2 siklus ya. Selanjutnya dari batuan beku juga dapat mengalami pemanasan dan tekanan sehingga menjadi batuan metamorf. Dari batuan metamorf dapat melebur kembali menjadi magma. 3 siklus. Selanjutnya dari batuan sedimen sendiri dapat mengalami proses pelapukan dan erosi menjadi batuan sedimen. Lanjut mengalami pengerasan dan pembatuan menjadi batuan sedimen. Selanjutnya mengalami panas dan tekanan menjadi batuan metamorf kembali. Selanjutnya melebur lagi menjadi magma. Nah, mungkin begitu untuk siklusnya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh di kolom komentar ya. Nah, terakhir ini ada evaluasi pembelajaran. Silahkan kalian klik atau buka aplikasi Quizizz-nya dan dikerjakan. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ada pepatah bahwa hidup di masa tua sesuai dengan di masa mudanya. Artinya segala sesuatu yang dilakukan di masa muda akan menjadi kebiasaan di hari tua. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, produktif, dan akan membawa kesuksesan di masa tua, sehingga di masa tua kita dapat hidup bahagia dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.